Video konseling gizi, kasus 10 HIV. Silakan masuk, Bu. Terima kasih ya. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Irina Meritaligan. Saya di sini sebagai ahli gizi. Dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya Jenny, Bu. Oke, baik Ibu Jenny. Hari ini kita akan melakukan konseling gizi, yang mana konseling ini akan berlangsung selama 25-30 menit. Jadi Ibu boleh memberitahu setiap keluhan dan permasalahan yang Ibu rasakan, dan kita di sini akan mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan Ibu. Nah, Ibu juga jangan khawatir ya, setiap data-data Ibu itu dijamin tidak akan tersebar. Nah, Ibu Jenny, kalau boleh saya tahu, ada keluhan apa Ibu datang kemari? Jadi begini, Bu. Sejak 5 hari yang lalu, saya itu merasa letih, nyusui yang terus meningkat. Kemudian juga saya mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, Bu. Saya juga sudah 3 bulan batuk dan ada demam juga, Bu, yang saya rasakan. Oh baik Bu, kalau begitu. Nah, sebelum kita lanjut terlebih dalam Bu, boleh saya tahu data diri Ibu? Boleh, Bu. Baik Bu. Untuk umur Ibu berapa tahun kalau saya boleh tahu? Saya 31 tahun, Bu. Nah, untuk pekerjaan, apakah Ibu itu bekerja atau seorang ibu rumah tangga atau bagaimana Bu? Saya bekerja di kantor, Bu. Bekerja di kantor ya Bu. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit? Sudah, Bu. Ini saya mengawasi pemeriksaan. Baik Bu, boleh saya terlebih dahulu saya lihat ya. Boleh. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya mau nanya Bu, untuk aktivitas fisik Ibu kira-kira aktivitas fisik seperti apa yang Ibu lakukan di rumah? Saya itu kalau mau melakukan aktivitas itu nggak bisa terlalu lama, Bu. Soalnya saya langsung letih dan lesu kalau sudah melakukan aktivitas, Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu. Selanjutnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi atau informasi gizi terkait asupan makan apa aja yang harus Ibu konsumsi dalam sehari? Belum pernah. Belum pernah ya Bu. Baik Bu, kalau begitu. Untuk berat badan Ibu dan tinggi badan Ibu, apakah Ibu ingat berapa berat badan dan tinggi badan Ibu? Kurang lebih 2 minggu yang lalu, seingat saya berat badan saya itu 57 kilo, Bu. Namun untuk tinggi badannya saya lupa, Bu. Oh baik Bu. Untuk melihat apakah berat badan Ibu itu masih tetap turun atau naik, kita akan melakukan pengukuran antropometri ya Bu, yang mana nantinya saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu. Nah, dari sini juga nanti kita bakal melihat apakah status gizi Ibu itu normal atau bagaimana. Apakah Ibu bersedia kita melakukan pengukuran antropometri? Bersedia. Baik Bu, kita lakukan ya. Baik Bu, silakan naik. Kita akan ukur berat badan. Oke, boleh turun ya Bu. Kita melakukan pengukuran tinggi badan. Sini ya Bu. Baik Bu, kita sudah melakukan pengukuran ya. Sembari saya menghitung nilai gizi Ibu, ini saya ada slide terkait penyakit HIV. Boleh Ibu baca-baca terlebih dahulu ya slide-nya. Oke, baik Bu, kita sudah melakukan pengukuran ya Bu, yang mana pengukuran yang telah kita lakukan, berat badan Ibu itu 50 kilo Bu, dan tinggi badan Ibu 160 cm. Jadi setelah saya menghitung IMT Ibu itu berada di rentang 19,53, yang mana ini termasuk ke dalam status gizi normal ya Bu. Nah, namun Bu, tetap perlu kita pantau ya Bu, dikarenakan sebelumnya Ibu bilang 2 minggu yang lalu berat badan Ibu itu di rentang 57 kilo. Sedangkan sekarang itu 50 kg Bu, jadi berat badan Ibu itu mengalami penurunan yang sangat drastis Bu, sekitar 7 kg. Nah baik Bu, dari hasil dokumen pemeriksaan yang telah Ibu berikan kepada saya, Ibu itu terdiagnosis penyakit HIV dan TB. Sebelumnya apakah Ibu tahu penyakit HIV dan TB itu apa Bu? Saya kurang tahu. Baik Bu, di sini saya akan memberikan informasi sedikit terkait HIV dan TB ya Bu. Jadi HIV itu adalah sejenis virus Bu yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Jadi virus ini itu menyebabkan daya tahan tubuh itu melemah dan rentan terhadap infeksi dan penyakit lain. Seperti Ibu bilang tadi, Ibu sering letih, lesu. Terus juga infeksi HIV itu dapat berkembang menjadi AIDS Bu jika tidak diobati. Nah, untuk TB Bu di sini itu sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi
TBC ini umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain Bu, seperti ginjal, otak, dan sebagainya. Nah, gejala TBC ini biasa berupa itu Bu, batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Dan seperti Bu bilang tadi, Ibu ada menderita demam, batuk, ya kan Bu? Jadi kira-kira seperti itulah informasi sedikit yang bisa saya sampaikan terkait HIV dan TB Bu. Oh begitu Bu. Baik Bu. Lalu saya harus bagaimana ya? Ibu tidak perlu khawatir ya Bu, di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama. Kita akan mulai dari pola makan Ibu, pola hidup kita akan mulai dari asupan makan supaya kita bisa memulai pola makan hidup yang sehat dalam kehidupan Ibu sehari-hari ya. Baik Bu, di sini saya mau melihat terkait fisik klinis Ibu ya. Apakah Ibu ada merasakan mual? Tidak ada ya Bu. Untuk muntah, pusing, diare, apakah ada Ibu rasakan sebelum-sebelumnya? Tidak ada. Oke, tidak ada juga ya Bu. Baik Bu, apakah Ibu ada merasakan perubahan di badan Ibu, entah itu bentol-bentol atau bercak-bercak Bu? Iya Bu, ada. Di punggung, dada, dan perut saya ada terdapat bentol berwarna merah keunguan Bu. Dan itu sudah saya lihat sejak 3 bulan yang lalu. Terus gini Bu, di mulut saya dan lidah saya itu terdapat bercak putih juga Bu. Oh baik Bu, boleh saya lihat terlebih dahulu? Boleh Bu. Oke baik Bu. Untuk pola makan Ibu, biasa Ibu makan berapa porsi dalam sehari? Setiap kali makan saya itu mengonsumsi nasi 1 porsi Bu. Lauk hewani juga saya konsumsi 1 porsi. Oke Bu, untuk lauk hewaninya kira-kira apa saja yang Ibu konsumsi? Biasa lauk hewani yang saya konsumsi itu ayam goreng, ikan bakar, ayam bakar, telur dadar, dan tempura. Oke Bu, kira-kira seingat Ibu berapa banyak lauk hewani yang Ibu konsumsi? Saya konsumsi 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya Bu. Untuk sayur dan buah, apakah Ibu sering mengonsumsi sayur dan buah? Kalau sayur, saya biasanya konsumsi 2 kali saja Bu dalam seminggu. Namun itu pun saya hanya konsumsi sayur, buncis, dan kangkung saja Bu. Oh baik Bu, kalau begitu. Untuk buah, berapa banyak biasa Ibu konsumsi? Biasa saya konsumsi buah 1 kali sehari Bu. Itu pun buah saya konsumsi itu buah pisang. Oke Bu. Untuk kebiasaan makan, biasanya makanan yang sebagaimana Ibu makan dalam sehari-hari Bu? Biasa saya mengonsumsi air mineral itu 7 gelas per hari Bu. Terus setiap malam juga saya sering mengonsumsi kopi 1 gelas. Saya juga sering mengonsumsi gorengan Bu, seperti mendoan, pisang goreng, dan ubi goreng. Terus saya juga sering minum alkohol Bu. Biasa saya konsumsi 2 kali seminggu. Namun semenjak 2 bulan yang lalu saya sudah berhenti mengonsumsi alkohol. Oh begitu ya, baik Bu. Untuk riwayat penyakit, apakah Ibu punya riwayat penyakit tertentu atau keluarga Ibu adakah mempunyai riwayat penyakit yang lain Bu? Tidak ada ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan terkait diagnosa gizi Ibu ya. Yang pertama, di mana Ibu itu mengalami yang namanya kurangnya pengetahuan terkait makanan. Karena Ibu tadi bilang Ibu itu belum pernah mendapatkan edukasi terkait asupan makanan ya Bu. Dan makanan-makanan yang Ibu makan itu juga masih ke dalam makanan yang tidak sehat Bu, seperti gorengan, alkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga Bu, aktivitas Ibu kurang ya Bu, dimana Ibu bilang setiap kali Ibu beraktivitas Ibu itu langsung letih, lesu. Dan terakhir itu Ibu itu mengalami kekurangan berat badan yang terlalu drastis Bu. Jadi di sini tuh saya akan memberikan diet kepada Ibu, yang mana dietnya ini adalah diet HIP Bu. Jadi diet HIP ini tujuan umumnya itu kita akan memberikan intervensi gizi secara cepat dengan mempertimbangkan seluruh aspek dukungan gizi kepada Ibu ya. Selanjutnya juga kita akan mencapai dan mempertahankan berat badan serta komposisi tubuh yang diharapkan. Nah di sini juga kita akan memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi Ibu. Dan kita akan mendorong perilaku yang sehat ya Bu dalam menerapkan diet ini. Kita juga akan olahraga. Nah, ada beberapa makanan ya Bu yang harus Ibu hindari supaya diet ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi Bu, di sini ada beberapa jenis makanan yang harus Ibu hindari ya. Misalnya bahan makanan sumber karbohidrat yang menimbulkan gas seperti daging yang berlemak, kulit ayam, terus sayuran yang menimbulkan gas juga Bu, seperti kol, sawi, dan timun. Terus ada buah-buahan juga yang menimbulkan gas yang harus Ibu hindari, seperti buah nangka, durian.
Dan yang terakhir itu minuman beralkohol dan bersoda ya Bu, bisa Ibu hindari. Jadi Ibu udah bisa ya Bu dikurangi alkoholnya ya Bu, meskipun udah 2 bulan yang lalu tidak dikonsumsi lagi. Di sini saya sudah membuat menu makanan sehari untuk Ibu. Ibu boleh lihat terlebih dahulu. Ini ya Bu menu makanan yang saya berikan kepada Ibu. Baik Bu, konsumen kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya Bu. Kalau bisa menu diet yang saya berikan ini dijalankan ya Bu. Terus dihindari juga makanan-makanan yang perlu dihindari seperti gorengan, alkohol, dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga lakukan aktivitas fisik di rumah ya Bu, seperti berolahraga atau hanya berjalan-jalan aja di depan rumah, supaya kita bisa membuat daya tahan tubuh Ibu itu semakin naik dan daya tahan tubuh Ibu itu bisa melawan HIV. Baik Bu, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Bu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.